Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami tahu Tuhan Kau baik, sebab kasih-Mu telah nyata, janji-Mu ya dan amin. Keajaiban-Mu, ku tahu Tuhan Kau baik. Maka tenanglah jiwaku, berserah kepadamu. Ku berserah Tuhan, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Ku serahkan hidupku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Tawarikh pasal 9. Kita baca seluruh pasal. Ayat 1 sampai dengan yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah.
Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dan dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan-keturunan Serah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodaiwa bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Usi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Asarya bin Hilkia, bin Mesulam, bin Sadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham, bin Pasihur, bin Malkia, dan Masai bin Abdiel, bin Yahsera, bin Mesulam, bin Mesilemit, bin Imer. Dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1.760 orang. Orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub, bin Asrikam, bin Hasabia dari keturunan Merari. Lalu Bakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Mika, bin Sikri, bin Asaf. Serta Obaja bin Semaya, bin Galal, bin Yedutun, dan Merekia bin Asa, bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman. Dengan sanak saudara mereka Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah yang menunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Sakaria bin Meselemnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan ke dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabot, yakni kepala perabot tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain. Sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem.
Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Ma'aka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Sakaria, dan Miklot. Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kis. Kis memperanakkan Saul. Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahas. Ahas memperanakkan Yaera. Yaera memperanakkan Elemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakkan Mosa. Mosa memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bokhru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel. Amin. Bapak Ibu, Tuhan melalui penulis kitab Tawarikh melakukan pendataan terhadap orang-orang yang pulang dari pembuangan. Di antara mereka ada orang awam, ada imam, ada orang Lewi, pekerja-pekerja bait Allah. Tujuan pendataan ini adalah untuk membuktikan hubungan mereka dengan silsilah yang sudah disebutkan di pasal-pasal sebelumnya yang kita sudah pelajari, serta menata kembali kehidupan sosial dan religi keagamaan umat Tuhan. Dengan demikian, identitas dan martabat mereka sebagai umat pilihan Allah dipulihkan, serta mendapat pengesahan yang kuat sebagai ahli waris janji Allah. Bapak Ibu, yang menarik, pasca pembuangan, perang para imam dan orang-orang Lawi sangat penting. Karena selain tidak ada suku lain yang boleh menggantikan peran mereka, tugas para imam dan orang Lewi adalah membawa umat Allah pada kebangunan rohani, untuk membawa umat Tuhan kembali beribadah dan menata kehidupan mereka, memberi nasihat dan teguran sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kembali hukum-hukum Allah supaya umat Tuhan hatinya berpaut kepada Taurat, kepada Tuhan sendiri. Kita tahu bangsa Israel berulang-ulang berlaku tidak setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Namun tidak selamanya Tuhan marah dan mengucilkan mereka di pembuangan. Tiba waktunya Tuhan memulihkan umat Tuhan saat umatnya mulai bertobat. Maka Tuhan mengajar kembali, mendidik mereka kembali untuk mengenal ketetapan-ketetapannya dan beribadah kepada Tuhan. Dan ini menjadi tugas para imam dan para Lewi. Saya menyoroti tugas para imam dan para Lewi pasca pembuangan di pemulihan-pemulihan awal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai imamat yang rajani, yang memang dipanggil tidak hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melayani bersama dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, melayani adalah kehormatan yang Allah percayakan kepada umatnya. Melayani adalah bentuk ketaatan dari umat yang telah ditebus. Apapun bentuk pelayanan yang dipercayakan adalah bentuk pelayanan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dengan melayani, kita mentaati Allah yang telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang umat pilihan, di mana kita menjadi bagiannya ketika kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, apapun bentuk pelayanan kita harus lakukan sebaik-baiknya, dipersiapkan sepenuh hati, secara detail, karena ini menjadi bagian dari pemulihan umat Tuhan secara holistik, secara menyeluruh. Mari tunaikan tugas dan panggilan kita.
Berikan hati dan diri kita untuk menggunakan hak istimewa dalam pelayanan kepada Allah. Jangan lewatkan kesempatan melayani. Yang dulu hanya boleh dilakukan para imam dan orang Lewi. Sekarang bagi setiap orang percaya. Imamat yang rajani dalam Yesus Kristus. Oleh penebusan dan korbannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu, anugerah-Mu melimpah. Demikian kebenaran firman pagi hari ini meneguhkan hak istimewa di setiap kami oleh karena karya penebusan-Mu sebagai imamat yang rajani. Hak untuk melayani di hadirat Tuhan, di bait-Mu yang kudus. Dan biarlah setiap kesempatan untuk melayani ini menjadi hak istimewa untuk kami lakukan sebaik-baiknya. Dan Engkau menolong kami melayani dengan sebaik-baiknya dalam pengurapan-Mu Tuhan. Dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami mau melayani-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Berkati semua jemaat JKI Sema dan teman-teman semua yang pagi hari ini bersama-sama berdoa pagi. Apapun pelayanan kami, Tuhan urapi kami. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Sehingga satu hari datang Tuhan kedua kali menjemput gerejanya, kami ada dan Engkau mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan. Sungguh indah dan mulia hari itu, kami merindukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tunaikan tugas pelayananmu. Muliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.